Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel People Management bersama dengan saya Stefano Putrajaya. Sudah lama sekali aku tidak membuat video karena selama setahun ini banyak kegiatan, banyak kesibukan. Maka di tahun 2025 ini aku pengen share kepada teman-teman semua tentang satu yang namanya aturan dalam hidup atau aturan dalam hati. Jadi apa yang disebut dengan aturan hidup? Aturan hidup itu sendiri berisikan tentang sebuah value, sebuah keyakinan, sebuah prinsip yang melandasi dan menjadi fondasi dalam hidup kita. Misalkan ada orang punya keyakinan atau ada orang yang punya prinsip bahwa saya menjunjung tinggi kesetaraan atau saya menjunjung tinggi peduli lingkungan dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan aturan dalam hidup. Nah, kali ini aku ingin membahas lebih jauh, bukan hanya sekedar tentang aturan dalam hidup. Suatu hari aku ketemu sama satu klien dan kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi tentang pandangan hidup. Klienku ini cerita tentang pandangan hidup atau dinamika hidup di zaman sekarang itu seperti apa. Kita tahu bahwa zaman sekarang itu semakin hari semakin kompleks. Ada banyak hal atau banyak variabel yang harus terpenuhi supaya kita bisa dibilang diakui oleh society atau masyarakat. Ditambah lagi ada satu yang namanya standar TikTok gitu ya, seperti yang kita tahu ya. Kita bisa lihat standar TikTok yang menurutku semakin tidak masuk akal bahwa hidup itu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Ya, misalkan umur 25 tahun harus punya uang sekian, umur 30 harus punya pencapaian sekian, dan lain sebagainya. Dulu aku sama seperti kebanyakan orang, yaitu kita harus mengikuti standar yang seperti itu supaya ya kita bisa diakui, supaya kita diterima oleh masyarakat. Tapi itu dulu. Sekarang zaman sudah berubah dan mungkin banyak orang masih ingin mengejar ya standar-standar yang dibuat oleh masyarakat, tapi justru aku melakukan sebaliknya, yaitu aku melakukan penyederhanaan aturan dalam hidup, termasuk standar-standar yang dibuat oleh masyarakat. Lalu apa yang membuat aku akhirnya memutuskan untuk menyederhanakan aturan hidup dan juga berhenti mengikuti standar yang dibuat oleh masyarakat? Aku merenung dalam selama beberapa bulan, melihat tentang ekspektasi standar yang dibuat oleh masyarakat. Aku merenung dan mempertanyakan banyak hal dari situ. Aku bertanya tentang dasarnya apa dari terciptanya aturan seperti itu. Lalu untungnya apa aku memelihara atau mengikuti aturan itu? Terus apakah dengan aku mengikuti aturan atau mengikuti sebuah konsep atau standar yang dibuat oleh masyarakat pada saat itu, apakah bisa membawa aku menjadi pribadi lebih baik? Apakah bisa membawa aku kepada tujuanku? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang aku tujukan terhadap sebuah aturan atau standar yang dibuat oleh masyarakat. Berikutnya adalah standar yang dibuat oleh masyarakat itu hanya untuk memuaskan ego pribadi saja. Dan berikutnya adalah kita tahu bahwa semakin hari juga semakin kompleks ya, antara satu konteks dengan konteks tertentu, sehingga itu yang membuat kita jauh dari namanya kebahagiaan, karena kita tidak punya kemampuan untuk merapikan benang yang kusut gitu. Benang yang kusut ini adalah apa? Benang yang kusut ini adalah aturan-aturan yang tergeneralisir gitu ya. Contoh misalkan ada orang yang mengkaitkan antara kekayaan pribadi dengan moralitas atau karakter seseorang. Menurut saya tidak ada hubungannya. Orang kaya maupun nggak kaya, kalau dia baik ya baik aja. Kalau dia tidak baik ya tidak baik. Sudah. Nah, pertanyaan sekarang, kira-kira kita bisa nggak menyederhanakan sebuah aturan atau prinsip atau konsep yang beredar di masyarakat? Atau bahkan kita bisa membuat standar sendiri untuk hidup kita? Jawabannya adalah sangat bisa. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah kita mesti tahu tentang satu yang namanya tujuan hidup. Ini perlu namanya perenungan yang cukup dalam gitu ya.
Karena aku pun juga seperti itu. Aku mau jadi pribadi seperti apa? Aku mau punya kehidupan seperti apa? Aku mau punya kehidupan sosial seperti apa? Aku mau punya pekerjaan atau karir atau bisnis yang seperti apa? Aku mau punya kesehatan yang seperti apa? Itu perlu direnungkan cukup dalam. Gitu. Karena dalam hidup itu kita nggak bisa berfokus kepada satu aspek, gitu. Karena hidup ini banyak aspek yang perlu dikembangkan supaya kita bisa punya hidup yang berkualitas, hidup yang seimbang, hidup yang harmoni. Lalu setelah kita tahu kita mau jadi pribadi seperti apa, nah kita mengevaluasi apa yang menjadi prinsip atau value yang kita punya sampai hari ini. Nah, kita tanya, apakah dengan value atau prinsip atau keyakinan yang aku anut ini membawa aku kepada tujuan atau justru menjauhkan? Nah, di sini kelihatan kita bisa mensortir, oh ini masih bisa mendukung, oh ini enggak. Gitu. Nah, yang enggak mendukung ini kita singkirkan. Kita belajar lagi. Belajar supaya kita punya keyakinan yang lebih mendukung, lebih selaras dengan tujuan kita. Nah, kita belajar dari mana? Belajarnya kita bisa lewat podcast misalkan, atau kita ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih sukses. Dan juga kita bisa baca buku gitu ya. Baca buku tentang pengembangan diri, baca buku tentang orang-orang yang ingin kita menjadi, misalkan kita ingin sukses di bidang properti misalkan, ya kita belajar sama jagoan properti misalkan. Kita mau jadi ahli di bidang kesehatan, ya kita belajar sama ahli kesehatan. Aku pribadi juga selain membuat sebuah tujuan, aku juga berfokus kepada 20% terbaik. Kita nggak bisa mengatakan bahwa semuanya penting gitu. Kita mesti membuat sebuah skala prioritas gitu. Mana 20% yang terbaik, yang ini punya dampak besar menuju tujuan. Konsep 80-20 dalam hukum Pareto itu mengatakan 80% dari apa yang kita lakukan hanya berkontribusi untuk 20% dalam hidup kita. Dan sebaliknya 20% itu berkontribusi terhadap 80% aspek dalam hidup kita. Maka itu kita penting sekali untuk berfokus kepada apa yang penting, apa yang memiliki dampak signifikan untuk tujuan kita.